Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube Fitriani Handayani. Nah, hari ini saya mau share resep ya, Mak, resep atau tips. Ini tuh siapa nih yang tahu nih, yang pernah makan ini? Sarang balam atau saya bilang ini cakar ayam, ada juga yang bilang apa ya? Corong emas. Nah, kalau di daerah Mak ini apa namanya? Komen di bawah ya. Nah, jadi ini bahan-bahannya pertama yang kita siapkan gula merah ya. Ini saya pakai gula aren. Nah, kekurangan dari gula aren ini dia tuh nggak bergetah. Jadi lebih baik menggunakan gula yang terbuat dari kelapa gitu ya, atau gula merah kelapa di sini bilang. Nah, untuk mengirisnya dengan mudah bisa disisir pakai pisau pengupas ini ya. Daripada pakai pisau, mending pakai pengupas seperti ini. Jadi lebih cepat menyisir gula merahnya seperti ini. Tinggal set selesai ya. Jadi nggak ada drama jadi lama menyisir gula merah. Nah, kemudian ini ada ubi rambat yang udah saya cuci dan sekarang kita kupas. Ada juga sebagian orang yang untuk jualan ya, dia tuh mengganti ubi rambat ini dengan ubi kayu. Jadi harga lebih murah, bisa jual lebih murah juga ya. Nah, kalau ubi rambat ini tergantung ya di daerah masing-masing harga sekilonya berapa. Dan ini saya bikinnya 1 kilo ya. Tadi saya beli di warung ini tuh 1 kilonya 10.000, lumayan. Katanya memang ubi lagi susah, nggak ada yang panen, makanya mahal. Nah, jadi setelah dikupas, saya belah dua ya, karena nanti saya memarutnya juga pakai alat. Tapi kalau parutnya manual, ini jangan dibelah-belah deh. Nah, ini dia alat yang saya pakai adalah food processor ya, dengan berbagai macam mata pisau dari Idelab. Ini tuh sangat rekomen, dia handal, tenaganya kuat ya, nggak ada mati-matinya, walaupun ada sistem kalau kepanasan dia mati sendiri. Nah, saya belum ada mengalami ya. Nah, jadi mudah sekali untuk memarut ubi rambat ini ya dengan food processor, jadi lebih cepat dan hasilnya pun jadi seperti ini ya. Nah, hasil serutannya rapi seperti ini sama besarnya. Oke, lanjut saya parut ya semua sampai dengan selesai. Jadi untuk parutannya ini tuh ada menyisakan sedikit ya, ubinya nggak hancur semua karena memang udah nggak nyampe ya pendorongnya itu untuk sampai ke bawah. Lagian kalau pendorongnya sampai ke bawah nanti bisa ikut keserut juga ya kan. Oke, jadi ini saya siapkan air bersih, kemudian saya tambahkan garam, boleh garam kasar ataupun garam halus ya, suka-suka. Nah, ubi yang udah kita parut tadi, sisanya seperti ini tetap bisa digoreng ya buat cemilan. Oke, jadi ini saya lepaskan dulu dari food processornya, dan ini dia serutannya saya rendam ke air garam tadi ya. Tunggu lebih kurang 5 menit. Kita aduk-aduk biar garamnya larut gitu. Jadi dia memberi rasa sedikit asin nanti ya pada ubi rambatnya ini. Nggak melulu manis nanti. Oke, jadi ini udah 5 menitan saya tiriskan. Agak dibilas sedikit ya untuk menghilangkan tepung-tepungnya itu. Nggak usah terlalu bersih, cuman siram-siram sekedarnya aja. Oke, jadi kita tiriskan, kasih lubang tengah-tengahnya biar airnya turun ya. Dan saya mau menggorengnya menggunakan wok 32 cm gini, seperti kuali pada umumnya ya, cuman ini bahannya anti lengket. Terus dia teknologi Jerman, marble design coating ya, sangat besar, jadi kita sangat leluasa untuk menggoreng-goreng, menumis, membakar ya. Dan ini tak lupa kita siapkan saringannya atau deep fryer basket. Terus bahan bakunya tadi ubi rambat yang udah kita tiriskan dan gula aren yang sudah kita sisir ya. Saya sangat rekomenkan gulanya itu gula kelapa ya, lebih bergetah dan dia lebih nempel nanti.
Oke, lanjut kita goreng aja langsung ubi yang tadi udah kita serut sampai kuning keemasan atau dia tuh jadi crispy gitu ya mak. Jangan lupa diaduk-aduk biar rata matengnya, pakai api yang sangat kecil. Nah jadi ini udah hampir mateng, masih sedikit basah. Udah saatnya kita memasukkan gula arennya ya. Bagusan pakai gula merah kelapa ya, jangan pakai gula aren karena dia nggak bergetah ini. Maksudnya nggak lengket-lengket, nggak mengkilat gitu loh kalau gula aren. Nanti bisa lihat ya teksturnya pada saat akhir ya. Nah jadi setelah diaduk-aduk merata, udah mencair, kita angkat, tiriskan ya. Jadi ini tuh nggak mengandung banyak minyak karena dia langsung tiris. Sementara gulanya langsung nempel ke ubinya ya. Nah jadi PR kita tadi ini disebut makanan apa di daerah mak, komen ya. Kalau saya bilang ini cakar ayam, kalau kampung pak suami saya Sumbar bilangnya ini tuh sarang balam. Oke lanjut kita goreng sambil kita mau mencetak ubi yang tadi udah selesai kita lumuri dengan gula merah. Nah untuk pencetakannya ini tuh harus cepat ya, selagi hangat dia harus sudah selesai dicetak. Kalau dingin dia udah nggak bisa dicetak ya, dia bakalan berderai, nggak mau nyatu lagi gitu. Apalagi ini gula aren jadi dia nggak terlalu bergetah sehingga gampang copot-copot gitu ya, rapuh, berderai. Pokoknya kalau mau mencetak, ini mau dibuat usaha, mencetaknya rame-rame berdua minimal ya. Nggak bisa ditunggu dingin, dia jadi nggak mau dicetak lagi. Cetakannya boleh pakai sendok sayur ataupun wadah seperti ini. Pokoknya yang tahan panas lah ya. Terus sendoknya bisa diganti dengan sendok kayu supaya nggak panas saat kita menekan-nekannya. Saya lupa, yang terakhir baru saya pakai sendok kayu, baru ingat. Nah ini dia, kita tunggu dingin ya baru bisa kita keluarkan dari cetakannya. Saya masih menggoreng ya. Jadi sambil-sambil menggoreng kita sempat kok mencetaknya. Nah kalau udah dingin bisa kita keluarkan dari cetakannya. Nggak usah khawatir, ini tuh nggak akan lengket walaupun cetakannya bukan bahan keramik seperti ini, dia nggak akan lengket ya karena udah ada minyaknya tadi itu. Hati-hati saat mengeluarkannya, ini tuh gampang rapuh ya karena kita bikinnya dari ubi rambat bukan ubi kayu. Kalau ubi kayu dan gula merah kelapa dia biasanya lebih kokoh, lebih keras gitu ya. Kalau ini beneran rapuh, gampang copot-copotnya. Oke jadi nanti biar cantik plating akhirnya saya taruh dulu di piring ini ya. Pokoknya yang terakhir dicetak itu rawan pecah. Oke lanjut, ini gorengannya saya baluri gula lagi seperti tadi. Kemudian kita cepat-cepat cetak. Karena ini saya masaknya nggak banyak jadi saya masih bisa kelola sendiri. Maksudnya cetak sendiri ya. Tapi kalau porsinya udah banyak ini udah nggak bisa cetak sendiri. Harus berdua minimal ya. Biar nggak keburu dingin. Nah kalau keburu dingin bisa kembali digoreng. Oke jadi udah selesai kita bikin cakar ayam atau sarang balamnya. Hasilnya seperti ini, Masya Allah. Ini tuh enak banget, rapuh, nggak keras. Untuk yang bermasalah dengan gigi, pokoknya boleh merapat ya. Ini tuh rapuh, jangan khawatir, giginya tetap bisa makan sarang balam ini atau cakar ayam ini ya, karena terbuat dari ubi rambat dan gula merah aren. Dia lebih lembut, rapuh, enak digigit. Dan untuk yang bermasalah dengan kalori, musuhan, ini tuh lumayan ya kalorinya dari minyak goreng dan gula merah. Sekali bisa lah ya mak makan ini, diatur aja porsinya. Jangan gara-gara lagi diet, lagi hitung-hitungan kalori, nggak bisa makan ini makan itu, banyak banget pantangan, semuanya bisa dimakan asalkan porsinya masih batas wajar ya mak. Misal kayak sarang balam ini bisa dimakan setengah potong gitu ya. Rasanya itu cuman sampai di leher, setelah itu udah.
Oke, semoga video hari ini bermanfaat, menginspirasi, bisa menjadi ide jualan ya Mak. Sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye-bye.